Halo sahabat Republik Investor, kembali lagi bersama saya Bima. Di video kali ini kita akan membahas mengenai trailing stop. Di video-video sebelumnya, di bagian auto order memang sempat ada banyak pertanyaan di kolom komentar. Coba dong bahas mengenai penggunaan trailing stop. Nah, kita akan coba ulas di video kali ini. Silakan kita bisa langsung saksikan. Yuk. Kita sudah masuk di aplikasi MOS dari Mandiri Sekuritas. Berikutnya kita bisa langsung pilih menu auto ordernya. Itu ada di menu order, lalu teman-teman bisa pilih auto order di sini. Nah, di video sebelumnya kita pernah membahas ya mengenai auto order dengan menggunakan persentase ataupun dengan target price. Mungkin teman-teman untuk mau melihat lagi videonya ada di video sebelumnya. Silakan bisa mencari untuk menambah literasi terlebih dahulu sebelum kita menggunakan trailing stop di video kali ini. Nah, mengenai trailing stop, ini sedikit berbeda dengan cara kita menggunakan target price dan persentase, di mana pada saat kita menggunakan persentase, misalkan di sini kita isi 5% untuk profitnya, lalu loss-nya kita isi 3%. Nah, salah satu di antara ini tercapai, harganya akan otomatis langsung masuk ke dalam antrian. Begitupun dengan yang di target price. Misal kita isi di sini harga saham 500, lalu stop loss-nya 490. Nah, salah satu di antara harga ini tercapai, otomatis harganya akan masuk ke dalam antrian atau saham kita akan masuk ke dalam antrian. Nah, berbeda dengan trailing stop ini harus kedua keadaan ini harus terpenuhi dua-duanya, baru dia masuk ke dalam antrian. Nah, biasanya memang trailing stop ini digunakan untuk membatasi keuntungan atau profit yang sudah kita dapatkan. Biasanya juga trailing stop ini dipakai untuk saham-saham biasanya ya. Itu untuk saham-saham yang small cap sih. Jadi saham-saham yang bisa bergerak 10%, 15%, 20%. Jadi penggunaan dari trailing stop ini bisa efektif gitu. Nah, di sini juga ada istilah sell if drop, artinya kita akan menjual ketika turun berapa persen dari harga tertinggi. Dilanjutkan setelah mendapatkan keuntungan berapa persen dari last price atau dari average price. Nah, tentunya teman-teman untuk yang pertama kali menggunakan trailing stop pastinya akan sangat bingung. Sekarang kita coba langsung praktekkan untuk menjual saham yang sudah ada di portofolio. Di sini di portofolio saya sudah ada salah satu saham untuk contoh itu saham keras. Kita double klik. Nah, sudah masuk dan bid offer-nya juga sudah keluar. Sekarang kita pilih trailing stop-nya. Lalu untuk teman-teman nanti yang mau coba mengulas kembali mengenai target price sama persentase, nanti bisa cek dulu ya di video yang sebelumnya. Sekarang kita bisa langsung gunakan untuk trailing stop-nya. Di sini ada bagian sell if drop berapa persen dari harga tertinggi. Saya ambil contoh, misalkan di sini kita ambil contoh angkanya 5% atau 3% ya. Kita isi 3%. Nanti kita sambil jelaskan apa maksud di angka 3% ini dari harga tertinggi setelah mengalami penguatan berapa persen. Karena ini saham-saham small cap ya, jadi sangat memungkinkan ada penguatan saham dalam satu hari itu sampai taruhlah 20% dari harga last price. Artinya, dengan kondisi seperti ini, sell if drop 3% dari harga tertinggi setelah menguat 20% dari last price. Artinya, jika pada hari ini crash ya, pada hari ini misalkan crash closing kemarin 330, ternyata hari ini dia naik sampai 20%. Ya, jadi syaratnya crash harus naik 20% di hari ini, naik 20%, setelah naik 20% dibarengi dengan penurunan 3%, ini baru langsung otomatis saham keras kita masuk ke dalam antrian penjualan. Tujuannya untuk apa? Jadi setelah naik 20%, pas ada penurunan 3% itu udah otomatis 17% ya. Jadi setelah naik 20%, turun 3%, jadi bersihnya kita dapat 17% di hari itu. Nah, lalu gimana kalau seandainya saham itu nggak naik 20%? Misalkan dia cuma naik sampai 19%, terus dia lanjut turun lagi. Nah, kalau kayak gitu, trailing stop ini nggak akan jalan. Jadi trailing stop ini harus jalan dengan kedua-duanya ini memenuhi kriteria yang sudah kita tentukan. Nah, makanya biasanya posisi keuntungan ini biasanya memang digunakan untuk saham-saham yang pergerakannya itu lincah ya, bisa
10%, 15%, atau bisa sampai 30%. Nah, itu adalah kondisi pertama. Kita ulangi ya, kita menggunakan yang last price terlebih dahulu. Last price di sini artinya adalah dalam kasus keras harga 330. Ini adalah harga last price. Jadi, saham keras ini harus naik 20%, ya. Di sini sudah kita tentukan. Setelah menguat 20%, setelah itu ternyata dia ada penurunan. Ini kan dari harga tertinggi. Jadi harga tertingginya itu sudah plus 20%, setelah itu ada penurunan 3%, otomatis saham kita langsung dibatasi kerugiannya ya. Jadinya setelah kita dapat profit maksimal ya sampai 20%, itu nggak sampai turun lagi gitu kan. Biasanya kalau saham-saham seperti ini kan pergerakannya cukup volatilitasnya cukup tinggi gitu, dari plus 20% bisa jadi tinggal plus 10%. Nah, tapi dengan adanya trailing stop ini kita bisa membatasi kerugian kita. Jadi kita masih bisa dapat plus 17%. Nah, ini kondisi pertama. Kita menggunakan last price. Dan ingat ya, ini harus tercapai dalam satu hari. Jadi dalam satu hari, keras harus menguat 20%. 20%. Kalau dia cuma menguat 17%, cuman menguat 16%, apalagi misalkan menguatnya cuma 10%, itu nggak akan terjual saham kita. Atau sahamnya ini nggak naik, tapi cuma turun 3% misalkan. Dia cuma turun 3%, ini saham ini nggak akan terjual. Karena syaratnya untuk trailing stop ini dua-duanya ini harus tercapai. 20% plus 3%. Dan 20%-nya ini ingat, ini dari harga last price. Kita menentukan dari last price. Jadi kalau seandainya di portofolio kita, sekarang misalkan saya di portofolio saya ini keras minus 11%. Ya, jadi ya dihitung dari harga 330 ini untuk 20% ya. Jadi bukan dari harga dari persentase yang ada di portofolio saya ya. Jadi beda halnya. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan average price. Nah, dengan menggunakan average price ini, patokan kita adalah patokan yang ada di dalam portofolio kita, yang ada di sini. Jadi ketika kita mau dia plus 20%, otomatis portofolio kita harus plus 20%. Dan ini bisa berhari-hari. Kalau yang tadi last price, ini kan harus tercapai di hari itu. Jadi kalau hari itu satu hari nggak naik 20%, ya nggak akan kejual. Kalau cuma naik 10%, besok naik lagi 10%, besok naik lagi 10%, itu nggak akan terjual saham kita. Pokoknya harus naiknya 20%. Kalau kita menggunakan yang average price, ya, untuk average price ini mengikuti keuntungan yang ada di portofolio kita. Biasanya memang saya lebih sering juga menggunakan yang average price karena sangat mudah untuk digunakan. Untuk yang average price, sekarang posisi kita minus 11%. Saya akan jual kalau sudah profit 20% dan akan menjual ketika turun 3% setelah portofolio kita menguat 20%. Jadi kalau nanti portofolio kita sudah plus 20%, setelah plus 20% ternyata dia malah turun nih. Jadi 19%, jadi 18%, nah pas jadi 17%, otomatis masuk ke antrian penjualan. Tapi kalau seandainya saham kita naik lebih dari 20% pun bisa. Jadi setelah naik 20%, dia nggak turun-turun nih, dia malah justru naik terus 21%, 22%, 23%, sampai seterusnya tanpa turun. Nah, sewaktu-waktu dia nanti turun 3%, otomatis langsung masuk ke antrian penjualan. Makanya di sini patokannya adalah 3% ini dari harga tertinggi. Jadi dari harga tertingginya patokan kita kan 20%. Tapi setelah sampai di titik 20%, ternyata sahamnya malah naik terus-terusan. Sampai 25, sampai 30%. Pas di 30% dia baru turun di 3%. Nah, disitulah saham kita akan masuk ke antrian penjualan. Nah, itu adalah kondisi yang kedua dengan menggunakan trailing stop. Saya sih lebih menyarankan untuk teman-teman menggunakan yang average price. Kenapa? Karena ini sudah langsung menyesuaikan dengan kondisi yang ada di portofolio kita. Jadi sangat mudah ya. Kalau yang pertama, kita menggunakan last price, pengecekannya itu agak sulit karena setiap hari itu berubah-berubah ya patokannya. Mas saya pribadi lebih sering menggunakan yang average price. Jadi kalau seandainya teman-teman mau langsung praktekkan, silakan bisa menggunakan yang average price terlebih dahulu. Jadi tinggal diisi, misalkan sekarang kita sudah profit 20%, taruhlah sudah profit 20%, ya kita tinggal tambahin aja, saya mau jual kalau 30%, plus kalau dia turun 3%, otomatis terjual. Nah ini sebenarnya sangat enak sih, terutama untuk saham-saham kayak KF, Inaf, BRIS, atau saham-saham lapis 2 atau lapis 3 lainnya ya, yang saat ini
pergerakannya luar biasa gitu. Kadang-kadang positif banget, besok-besok bisa tahu-tahu jadi ARB gitu. Nah, dengan menggunakan trailing stop ini kita bisa membatasi hal tersebut. Catatannya teman-teman harus benar ya, mengisi after gainingnya harus sesuai dengan perkiraan kita juga dan harus menggunakan analisa yang matang juga. Nah, ini mengenai trailing stopnya. Berikutnya, kita akan coba lihat lagi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan lagi. Di sini ada yang namanya volume condition. Saya perlu jelaskan ini karena di video-video yang sebelumnya banyak yang bertanya, volume condition ini untuk apa? Frekuensi condition ini untuk apa? Dan fungsinya apa sih? Nah, kita coba ulas. Volume condition atau volume dan yang dimaksud di sini ini penambahan kriteria. Penambahan kriteria artinya setelah ini tercapai, setelah 30%, setelah turun 3%, artinya setelah ini tercapai, kita mau ada tambahan kondisi volumenya pada saat itu. Misalkan saya mau volume transaksinya itu harus 1 juta lot misalkan. Jadi, walaupun ini sudah 30%, ini terus setelah naik 30%, dia sudah turun 3%, tetap nggak akan kejual kalau volumenya nggak sampai 1 juta lot. Di sini, di contoh saham ini, di Crash ada 142.000 lot. Jadi kalau dia nggak sampai 1 juta lot, nggak akan terjual saham kita. Jadi kadang-kadang memang ada ya kondisi di mana harga sahamnya itu naik tinggi atau turun dalam ya, turun dalam padahal volumenya kecil. Nah, biasanya memang digunakan hanya untuk pada saat turun sih kalau saya. Jadi misalkan ketika saham pagi-pagi biasanya kan turun tuh, turunnya cepet tapi volumenya kecil. Nah, kalau volumenya kecil itu kan bisa dibilang nggak terlalu valid gitu. Nah, makanya di sini menggunakan batasan volume. Misalkan kalau ada saham turun misalkan 5%, tapi volumenya harus 1 juta lot. Nah, kalau seperti ini cukup akurat. Tapi kalau kita ini kosongin, tiba-tiba dia pagi-pagi turun 5%, kan agak siangan dia tiba-tiba bisa naik gitu kan. Jadi belum terkonfirmasi gitu, kecuali memang volume transaksinya cukup besar sampai 1 juta lot. Misalkan seperti itu. Yang kedua, mengenai frekuensi condition. Ini sama saja konsepnya dengan yang volume, cuma ini dari sisi frekuensi transaksi. Frekuensi transaksi itu yang mana sih? Itu yang ada di bagian sini. Jadi ini merupakan berapa kali order tersebut terjadi di saham Crash ini. Ini ada 1.222 transaksi yang terjadi di saham Crash. Misalkan kita mau di sini isinya 5.000, artinya lagi aktif banget nih saham. Kalau saham ini ada transaksi sebanyak sampai 5.000 kali, ya, asumsi kita 5.000 kali itu cukup banyak ya, 5.000 kali transaksi jual dan beli. Ketika frekuensinya sampai 5.000 kali, otomatis eh, sudah sesuai dengan kondisi yang kita tentukan, baru bisa masuk ke dalam antrian. Untuk yang frekuensi condition ini jarang saya gunakan. Biasanya saya menggunakan itu yang volume condition. Jadi ini paling tidak sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan, karena biasanya kaitannya pergerakan harga itu berkaitan erat dengan volume transaksi. Nah, berikutnya, order set. Order set ini juga banyak sekali teman-teman yang menanyakan, karena memang di video-video sebelumnya saya belum menjelaskan mengenai hal ini. Nah, order set ini sama persis dengan volume condition dan frekuensi condition. Ini adalah tambahan menu. Jadi, ini ekstra tambahan lagi nih. Kalau setelah ini tercapai, terus volumenya juga harus sampai 1 juta lot, plus setelah ini terpenuhi 1 juta lot, saya akan mau membelinya atau mau menjual ya dalam hal ini, saya akan menjual kalau dia turun 2 tik lagi. Jadi misalkan ya, 30%-nya itu dan turun 3%, itu harganya 330. Jadi dia udah naik 30%, turun lagi 3%, dapatlah angka 330. Nah, volumenya juga udah sampai 1 juta lot. Oke, kondisi kedua sudah terpenuhi. 330 plus volumenya sampai 1 juta lot. Berikutnya, ini tidak langsung masuk ke antrian karena kita masukin lagi opsi di bagian sini saya mau harganya itu minus 2 tik. Jadi ketika harganya turun 2 tik ya, otomatis baru dia masuk ke dalam antrian saham kita. Jadi begitu kena di 330,
saham kita akan langsung masuk antrian di minus 2 tiknya atau di 326. Atau saham kita akan masuk di harga 326 karena 2 tiknya ya. Jadi 2 tik dari 330 itu 326. Artinya kalau seandainya setelah kena 330 terus kita jual 326, ini otomatis langsung akan terjadi transaksi karena kan kita hajar kiri gitu. Posisi bid tertinggi di 330 sementara kita jual 326. Jadi begitu kriterianya terpenuhi, otomatis kita langsung banting kiri 2 tik. Ini otomatis akan terjual saham kita di 330 karena di sini masih ada bidnya ya. Nah, setelah kriterianya sudah kita tentukan, ya kita hapus dulu di sini. Kita mau pakai tadi trailing stop plus 30%, setelah itu turun 3% dari average price. Ini volumenya tidak perlu kita gunakan biasanya. Kalau volume condition ini kita menggunakan pada saat kita pakai yang target price dan persentase. Dalam hal ini kita menggunakan yang trailing stop, jadi kita nggak perlu pakai yang volume. Nah, kalau yang order set ini bisa juga kita pakai di minus 2 tick. Tujuannya untuk apa? Pada saat harganya turun 3%, itu kita nggak lagi ngantri, tapi langsung hajar kiri buang barang di 326. Jadi pada saat harganya pas di 330, ya setelah itu saham kita langsung kita jual di harga 326. Nanti kan akan terjadi transaksi dannya itu tetap di 330 ya, tapi kita dapat prioritas harga terlebih dahulu. Jadi kita nggak akan tidak terjual gitu, sahamnya udah pasti akan terjual. Nah, berikutnya kalau beberapa kriteria ini sudah kita isi, jumlah lotnya kita isi, jumlah harinya juga 30 hari kalender, berikutnya kita save, crash, statusnya ready ya. Kita harus klik lagi start, nanti statusnya akan menjadi continue, lalu confirm. Nah, sudah oke, nah statusnya sudah continue. Nanti pada saat marketnya jalan, marketnya sudah bergerak, nanti statusnya akan berubah menjadi running. Nah, di sini saya sudah ada beberapa contoh auto order yang sudah komplit, lagi ready, lagi continue. Kita coba ingin hapus gimana caranya sih? Untuk yang komplit kita tinggal double klik, lalu kita klik delete di sini. Nah, lalu untuk yang continue seperti ini, kita bisa klik pause yang ada di sini. Nah, nanti akan muncul stop strategi lalu kita oke. Berikutnya kita double klik. Jadi setelah dia ready, statusnya jadi nggak continue ya. Kalau continue tadi kita harus stop dulu. Kalau sudah ready tinggal double klik. Lalu tinggal kita, di sini saya ada setup sell ya. Jadi ada penjualan, ada pembelian sekaligus. Jadi ini harus saya delete. Ininya juga harus saya delete. Seperti itu cara untuk mendelete settingan auto order kita. Jadi bukan dengan cara withdraw ya. Kalau auto order itu harus di delete. Balik lagi ke saham crash kita. Sekarang statusnya lagi continue. Kita bisa cek ya. Kita tinggal double klik yang lagi continue ini untuk mengecek settingan yang sudah kita setting sebelumnya. Kita akan menjual pada saat saham kita turun 3% dari harga tertinggi setelah naik 30% dari average price kita. Average price kita tadi udah berapa? 374. Jadi harus naik 30% dari 374. Setelah itu harus turun 3%. Plus setelah turun 3%, kita langsung hajar 2 tik. Jadi otomatis akan langsung terjual gitu ya saham kita. Dan ini berlaku sampai 9 September. Mungkin ini penjelasan video saya mengenai penggunaan dari trailing stop. Semoga teman-teman bisa langsung mempraktekannya. Silakan bisa langsung dipraktekkan ya untuk satu lot atau 2 lot saham terlebih dahulu agar kita terbiasa menggunakan sistemnya terlebih dahulu, baru setelah itu nanti kita bisa otak-atik untuk fungsi yang lainnya. Semoga bermanfaat apa yang saya share di hari ini dan semoga teman-teman bisa terus menyaksikan video-video saya yang lain dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Teman-teman juga bisa klik like atau teman-teman kalau mau ada pertanyaan silakan bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk semuanya, sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.